Malam pertama Rasulullah bersama Sayyidah Aisyah. Malam pertama adalah malam di mana kedua mempelai melakukan hubungan kelamin pertama kali. Jadi seandainya kedua mempelai baru melaksanakan hubungan kelamin pada malam kedua atau malam ketiga atau malam ke-10, maka itulah yang disebut malam pertama. Pada saat ingin melakukan hubungan biologis, dalam Islam memiliki adab dan ketentuan sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah. Kisah malam pertama Rasulullah bersama Sayyidah Aisyah. Nonton video ini sampai habis agar tidak sesat. Sahabat Risalah Nabi, kisah pernikahan Rasulullah dan Siti Aisyah sangat perlu dijadikan referensi bagi pasangan yang hendak berumah tangga. Apalagi Anda seorang laki-laki yang menikahi wanita yang umurnya lebih muda dari suami. Rasulullah merupakan suri tauladan bagi umat manusia. Selain seorang nabi dan rasul, beliau juga sebagai contoh suami yang layak untuk ditiru oleh semua laki-laki. Tentang bagaimana bersikap terhadap istri di malam pertama akan digambarkan jelas dalam video berikut ini dan juga merujuk pada hadis yang sahih. Bulan Syawal mengingatkan kita pada sejumlah peristiwa penting dalam sejarah Islam. Salah satunya adalah pernikahan Rasulullah dengan Siti Aisyah. Peristiwa ini tidak saja menjadi catatan sejarah penting, tetapi juga sekaligus sebagai pembantah keyakinan bangsa Arab, yang mana saat itu ada sebuah keyakinan bahwa bulan ke-10 dalam penanggalan Hijriah ini sebagai pantangan untuk melakukan pernikahan. Ahmad Galwashi dalam As-Siratun Nabawiyah wa Dawah fi Ahlil Makki melaporkan Rasulullah menikahi Siti Aisyah jarak 3 tahun setelah kewafatan Siti Khadijah, istri pertamanya. Akad pernikahan dilakukan di Makkah saat usia Aisyah masih 6 tahun. Nabi baru menggaulinya ketika Aisyah sudah berusia 9 tahun, dikutip dari Ahmad Galwash dalam kitab yang berjudul As-Siratun Nabawiyah wa Dawah fi Ahlil Makki, halaman 374. Pernikahan Rasulullah dan Siti Aisyah berdasarkan petunjuk langsung dari Allah. Sebelum menikahi Aisyah, Rasulullah mendapatkan isyarat untuk menikahinya melalui mimpi yang dialaminya sampai 3 kali. Sebagaimana diketahui, mimpi seorang nabi adalah wahyu. Dalam hadis riwayat Muslim dijelaskan dari Aisyah, ia berkata bahwa Rasulullah bersabda, "Aku bermimpi tentangmu selama 3 malam. Malaikat membawamu dalam sebuah tempat yang terbuat dari sutra. Malaikat itu kemudian berkata, 'Ini adalah istrimu.' Aku buka wajahmu, ternyata engkau di dalamnya." Aisyah berkata, "Jika ini datang dari Allah, maka akan berlanjut." Hadis riwayat Muslim. Dalam hadis lain yang diriwayatkan Imam Bukhari, Rasulullah hanya bermimpi sebanyak 2 kali. Sebagai sosok teladan, Rasulullah selalu memberikan pesan moral mulia dalam setiap langkah kehidupannya, termasuk peristiwa pernikahannya dengan putri Abu Bakar As-Siddiq itu. Berikut tim Risalah Nabi akan memaparkan 2 hikmah besar di balik pernikahan tersebut. Pertama, Nabi menikahi Siti Aisyah bukan karena nafsu jasmani layaknya manusia pada umumnya. Ini menjadi catatan penting dan sangat perlu disampaikan agar tidak disalahpahami. Di atas sudah dijelaskan bahwa Nabi menikahinya murni berdasarkan wahyu dari Allah melalui mimpi yang dialaminya berulang kali. Allah menyuruh Nabi untuk menikah karena sebuah kemaslahatan. Dengan menjadi istri Nabi sejak usia dini dan kecerdasan yang dimilikinya, Aisyah banyak merekam jejak kehidupan Nabi yang tidak bisa dijangkau oleh para sahabat. Dari sinilah kemudian Aisyah banyak meriwayatkan hadis dan menjadi gerbang intelektual pada zamannya sehingga banyak ulama yang terbantu dengan kontribusinya. Syekh As-Sabuni sendiri mengakui bahwa Aisyah memiliki reputasi intelektual yang cukup mapan karena merupakan istri Nabi yang paling cerdas, bahkan mengalahkan kecerdasan laki-laki pada zamannya. Referensi kuat dari As-Sabuni dalam kitab Rawaiul Bayan Tafsiru Ayatil Ahkam Minal Qur'an.
2015 juz 2 halaman 274. Urawah bin Zubair bin Awam pernah mengungkapkan, "Aku belum pernah melihat seseorang yang lebih paham soal urusan halal, haram, pengetahuan, syair, dan kesehatan selain Siti Aisyah." Dalam riwayat lain berbunyi, "Aku belum pernah menemui seorang lebih paham soal Al-Quran, urusan fardu, halal, haram, fikih, syair, kesehatan, sejarah bangsa Arab, dan nasab selain Siti Aisyah." Muhammad bin Syihab Az-Zuhri pernah mengatakan, "Andai pun ilmu seluruh manusia dikumpulkan, termasuk ilmu istri-istri Nabi, maka belum bisa mengalahkan keluasan ilmu Siti Aisyah." Sulaiman An-Nadawi dalam kitab Siratus Sayyidah Aisyah halaman 228. Kedua, Syawal sebagai bulan baik untuk menikah. Pernikahan Nabi dengan Siti Aisyah di bulan Syawal dijadikan dasar oleh para ulama sebagai dalil kesunahan menikah di bulan tersebut. Dalam satu hadis riwayat Imam Muslim dan Imam Tirmidzi dijelaskan, dari Sayyidah Aisyah berkata, "Rasulullah menikahiku di bulan Syawal dan mulai mencampuriku juga di bulan Syawal. Maka istri beliau manakah yang kiranya lebih mendapat perhatian besar di sisinya daripada aku?" Salah seorang perawi berkata, dan Aisyah merasa senang jika para wanita menikah di bulan Syawal. Hadis riwayat Muslim dan At-Tirmidzi. Berangkat dari hadis di atas, Imam Nawawi menjelaskan bahwa hadis ini menjadi dasar anjuran menikahkan, dan melakukan hubungan suami istri di bulan Syawal. Selain itu, ucapan Siti Aisyah di atas juga sekaligus membantah keyakinan bangsa Arab saat itu yang menjadikan Syawal sebagai bulan pantangan untuk menikah, yang ternyata keyakinan tersebut merupakan warisan zaman jahiliyah yang sama sekali tidak memiliki dasar. Keterangan dalam sebuah kitab karangan An-Nawawi yang berjudul Al-Minhaj Syarhus Sahih Muslim bin Al-Hajjaj 1392 Hijriah, juz ke-9 halaman 209. Malam pertama Rasulullah bersama Sayyidah Aisyah. Malam pertama adalah malam di mana kedua mempelai melakukan hubungan kelamin pertama kali. Jadi seandainya kedua mempelai baru melaksanakan hubungan kelamin pada malam kedua atau malam ketiga atau malam ke-10, maka itulah yang disebut malam pertama. Mengapa demikian? Karena malam pertama selalu dihubungkan dengan peristiwa pemecahan bakarah atau selaput darah, atau lebih dikenal lagi dengan istilah membuka perawan. Menahan nafsu birahi pada malam pertama pernikahan adalah langkah yang bijaksana. Sebaiknya pada malam itu dilakukan perkenalan dan tidur bersama, atau melakukan cumbu rayu sebagai pelepas kerinduan. Diperlukan pula kebijaksanaan suami untuk memberikan ketenangan agar istri tidak merasa takut. Hal ini telah dicontohkan oleh Rasulullah ketika menikah dengan Siti Aisyah. Satu-satunya istri Rasulullah yang gadis dengan memberikan kepada Aisyah segelas susu dan duduk di sampingnya untuk menenangkannya. Hadis riwayat Imam Ahmad dengan sanad hasan.